Di tengah gencarnya program vaksinasi, target vaksin untuk remaja tengah ditunggu kepastiannya. Untuk mengelaborasi lebih jauh rencana vaksinasi bagi remaja, kami tersambung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Eva. Bu Nadia, Presiden mengatakan vaksin Sinovac aman bagi remaja. Nah, ini bagaimana penjabaran aman bagi remaja ini? Ya, tentunya ini merupakan satu kabar baik ya. Di samping tentunya kemarin kita bisa mencapai vaksinasi sampai dengan 1,3 juta dosis hari yang kita suntikan. Dan hari ini kita mendapatkan informasi secara langsung dari Bapak Presiden bahwa vaksinasi kepada anak-anak usia di bawah 12 sampai dengan 17 tahun sudah dapat diberikan dengan menggunakan vaksin Sinovac. Jadi artinya kita semakin memperluas sasaran dan melindungi tentunya anak-anak yang sebagian besar kita ketahui bahwa kemarin Ikatan Dokter Anak sudah merekomendasikan hal ini. Di samping itu juga merupakan menambah keyakinan tentunya untuk para orang tua dalam pelaksanaan kebijakan untuk pembelajaran tatap muka. Oke, artinya aman ini seperti apa? Apakah aman itu artinya memang tidak akan ada efek simpang dan bagaimana kemudian kewaspadaan terhadap KIPI setelahnya? Iya, kita tahu bahwa vaksin itu tidak 100% ya, yang tidak ada yang bebas dari efek simpang ataupun efek samping. Jadi selalu ada kemungkinan terjadinya efek samping. Tapi tentunya setelah pengkajian yang dilakukan oleh Badan POM bersama ITAGI dan juga organisasi profesi, bahwa kejadian efek samping ataupun efek simpang yang bisa terjadi pada pemberian vaksinasi kepada anak-anak khususnya di usia 12 sampai 17 tahun, ini dikatakan manfaatnya masih jauh lebih besar daripada efek samping yang timbul, sehingga memang berikan keputusan untuk bisa digunakan mekanisme emergency use authorization masih kepada usia 12 sampai 17 tahun ini untuk dilakukan vaksinasi. Nah, tentunya untuk antisipasi terjadinya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi, kita tahu bahwa kita sudah punya mekanismenya. KIPI, Komda KIPI tentunya akan memantau. Nah, dalam pelaksanaannya ini sedang melakukan persiapan lebih lanjut, terutama tentang bagaimana penapisan ataupun screening kesehatan pada pemberian vaksinasi pada usia 12 sampai 17 tahun. Apakah ada perlu perbedaan khusus atau karena mengingat ini adalah usia remaja ya, screeningnya bisa dilakukan sama seperti kita melakukan screening pada orang dewasa, dikarenakan juga vaksin ini sangat aman. Oke, kalau kemudian tadi Bu Nadia mengatakan bahwa ini adalah persiapan untuk menuju pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan oleh para remaja begitu ya, usia 12 sampai 17 tahun. Artinya target pelaksanaan vaksinasi terhadap kaum remaja ini kapan ditargetkan akan segera dimulai dan kapan kemudian ini diharapkan akan selesai? Ya, kalau kita melihat proses untuk pembelajaran tatap muka yang akan dimulai bulan Agustus atau September, kemungkinan besar kita tidak bisa ya menyelesaikan vaksinasi untuk usia 12 sampai 17 tahun ini. Karena mengingat jumlah sasaran vaksinasinya itu kurang lebih 50 juta sasaran pertama. Tapi artinya dengan kebijakan ini tentunya menambah ya keyakinan orang tua untuk kemudian proses pembelajaran tatap muka ini semakin bisa untuk dilakukan. Jadi ini yang pertama. Tapi di sisi lain, Mbak Eva, menurut saya yang penting adalah kita tahu bahwa dalam kondisi terjadinya peningkatan kasus yang luar biasa ini, dan kita tahu bahwa semakin banyak kluster keluarga, semakin banyak anak-anak berada di usia 18 tahun yang kemudian tertular dan terinfeksi COVID-19, ini merupakan salah satu solusi ya, karena mengingat varian Delta itu dikatakan juga merupakan varian yang menular pada anak-anak usia sekolah. Jadi ini tentunya menjadi proteksi, mengingat kecenderungan varian Delta ini semakin banyak yang dibandingkan dengan varian yang sebelumnya beredar. Jadi saya ini adalah suatu proteksi tambahan untuk kita melindungi kelompok rentan, yaitu anak-anak terhadap varian baru yang bisa berpotensi peningkatan kasus pada kelompok anak-anak.
Artinya memang benar bahwa varian Delta ini lebih rentan terhadap anak-anak dan kaum remaja. Karena kalau kita melihat tren peningkatan jumlah anak-anak yang terpapar virus COVID-19 itu semakin meningkat. Apakah memang salah satu penyebabnya karena memang saat ini sudah mulai masuk varian Delta ke tanah air? Iya, yang pasti adalah adanya varian Delta ini kan kita sudah temukan dari 305 varian yang kita sebagai varian of concern ataupun varian yang diwaspadai oleh WHO, itu angkanya sebanyak 245 adalah yang merupakan transmisi yang terjadi secara lokal, artinya tidak ada riwayat perjalanan atau pelaku perjalanan dari luar negeri. Jadi ini tentunya kita melihat bahwa penyebaran daripada varian Delta ini sudah ada di dalam masyarakat. Nah, tentunya adanya varian Delta ini menambah secara eksponensial laju penularan yang terjadi saat ini, karena pada dasarnya mobilitas dan kendornya protokol kesehatan yang terjadi pada masa sebelum dan pasca Idul Fitri ini adalah kontribusi utama menyebabkan peningkatan laju penularan, yang kemudian dengan mobilitas yang besar ini memfasilitasi varian Delta yang tadinya mungkin terbatas akhirnya menjadi meluas di berbagai daerah. Nah, dengan kondisi kedua hal tersebut, mobilitas yang tinggi, yang protokol kesehatan yang kendor, termasuk juga orang tua. Kalau kita lihat kemarin kan orang tua sempat mengajak anaknya untuk ke mall, ke restoran, berkunjung kepada kerabat. Ini tentunya menyebabkan situasi semakin meningkatkan laju penularan yang pada ujungnya peningkatan kasus pada kelompok anak pada usia kurang dari 17 tahun. Nah, di sisi lain, tambah dengan varian Delta yang memang ada kajian atau publikasi ilmiahnya yang mengatakan bahwa pada anak-anak varian Delta ini lebih cepat menular ya. Nah, jadi dua hal ini secara eksponensial meningkatkan penularan pada anak-anak, dan kita bisa lihat banyak dari mulai banyak anak-anak usia di bawah 17 tahun yang kemudian tertular dan terinfeksi virus COVID-19. Apalagi dengan ditambah fakta bahwa Indonesia menjadi negara tertinggi yang dengan jumlah kematian anak akibat COVID-19. Bagaimana kemudian evaluasi pemerintah terhadap fakta ini, Bu Nadia? Ya, kalau melihat angkanya sebenarnya Indonesia bukan penyumbang kematian ya buat anak-anak tertinggi di dunia ya, karena kita tahu bahwa sebelum masa ini anak-anak cukup terlindungi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita melihat bahwa sebenarnya dari anak-anak yang kemudian positif dan dirujuk ke rumah sakit itu biasanya datang pada kondisi yang sudah terlambat. Nah, biasanya anak-anak ini kan tidak bisa merasakan kalau kondisi kesehatannya berkurang, kecuali kalau sudah lebih remaja ya. Tapi anak-anak demam kadang-kadang mereka merasa tetap biasa-biasa saja sampai kemudian demamnya itu bertambah. Jadi inilah kondisi-kondisi yang tentunya menambah peningkatan tadi, tetapi kami yakin bahwa Indonesia bukan penyumbang kematian tertinggi untuk anak-anak. Hanya saja memang anak-anak yang datang itu adalah anak-anak yang sudah lebih terlambat. Tadi anak-anak juga mungkin sulit mendeteksi gejala yang berbeda dari kondisi kesehatannya. Oke, kalau kemudian kita bicara soal program vaksinasi yang saat ini mulai menyasar kaum remaja, kita tahu padahal target vaksinasi untuk kaum lansia ataupun juga kaum umum sampai saat ini belum tercapai. Bagaimana kemudian untuk strategi untuk mengejar target vaksinasi baik umum ataupun juga lansia dan juga kaum remaja yang nanti akan dilakukan ke depannya? Ya, yang pasti bahwa kita dengan memperluas sasaran vaksinasi, kemudian tidak meninggalkan ya prioritas untuk mengejar vaksinasi kepada lansia. Jadi tetap kita akan mendorong sekaligus kalau kita melakukan perluasan sasaran vaksinasi kepada usia remaja dan juga kepada usia di atas 18 tahun, kita tetap akan mengupayakan vaksinasi kepada lansia ini menjadi prioritas. Karena kita tahu bahwa sebenarnya resiko kesakitan dan kematian pada lansia itu jauh lebih tinggi dibandingkan resiko kesakitan dan kematian pada anak usia kurang dari
17 tahun. Kalau proporsi kematiannya itu pada anak-anak itu hanya sebenarnya 1,2% dari total kematian kasus COVID-19 ya. Jadi pada orang tua itu justru proporsi kematiannya 30%. Jadi memang jauh lebih tinggi ya. Tetapi artinya kalau kita fokus hanya kepada lansia, mungkin kita akan sangat terlambat untuk kemudian memvaksinasi sasaran lainnya. Jadi ini kita lakukan secara bersama. Artinya satu keluarga bisa dengan mudah datang terdiri dari ibunya, kakeknya atau neneknya, bahkan kemudian atas 18 tahun untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Oke, dengan memperluas target, kemudian tidak hanya lansia dan juga penduduk di atas 18 tahun, kemudian diperluas menjadi kaum remaja 12 sampai 18 tahun. Target presiden yang mengatakan bahwa bulan Agustus 2 juta warga negara Indonesia akan divaksin dalam sehari ini secara optimis akan bisa tercapai begitu ya Bu Nadia? Iya, tentunya mengapa kemudian menjadi target ini bertambah 2 juta karena dengan adanya sasaran tambahan baru, berarti kan kita tetap harus menyelesaikan vaksinasi ini semaksimum mungkin sampai dengan Desember 2021. Artinya walaupun kita bertambah 50 juta tambahan sasaran baru dari 141,5 yang menjadi sasaran kita di tahap ketiga ini, kita juga harus diimbangi dengan peningkatan penyuntikan dosis per hari supaya betul-betul nanti Desember itu kita sudah sesuai dengan target menyelesaikan vaksinasi. Dan ini tentunya harus didukung dengan ketersediaan vaksin. Kita cukup optimis sambil kita mengawal tentunya jadwal kedatangan vaksin-vaksin ini dan sekaligus juga mengupayakan baik secara diplomasi bilateral dan multilateral mendapatkan kembali tambahan vaksin, terutama karena kita mendapatkan tambahan untuk melakukan vaksinasi pada usia 12 sampai 17 tahun itu. Oke, kalau kemudian menyambung perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan juga ketersediaan vaksin, ada dorongan dari IDI soal vaksinasi ketiga, terutama bagi nakes. Ini demi perlindungan yang optimal bagi para nakes. Apakah ini kemudian mungkin dilakukan Bu Nadia? Ya, sangat memungkinkan ya Mbak Eva, karena kita tahu bahwa perkembangan daripada penanganan COVID-19 ini sangat dinamis. Artinya Badan POM pada waktu mengkaji mengenai pemberian vaksinasi pada usia 12 sampai 17 tahun ini tentunya didukung dengan berbagai studi atau uji klinik maupun implementasi yang sudah dilakukan oleh banyak negara. Nah, tentunya untuk pemberian dosis ketiga ini sampai saat ini kita belum ya mendapatkan aplikasi ataupun secara resmi rekomendasi baik itu dari WHO maupun dari ITAGI ya. Jadi sebaiknya kita menunggu dulu dan kalau memang jadi salah satu yang rekomendasi untuk kemudian meningkatkan antibody, ini juga pasti akan kita tindak lanjuti. Tapi pada prinsipnya kita tunggu dulu unit-unit yang ataupun badan-badan yang memang berkewenangan dalam hal ini untuk mengkaji dari segi manfaat dan dari segi kemudian saintifiknya untuk kemudian kita implementasikan di lapangan. Oke, terakhir Bu Nadia, saat ini angka COVID kita tahu terus menunjukkan peningkatan, kenaikan. Hari ini masih ada penambahan di angka 20.000. Apa himbauan dari Kemenkes soal ini, termasuk juga soal tren peningkatan angka COVID di kalangan anak-anak dan juga remaja? Iya, kembali bahwa kita harus bersama-sama pada situasi yang sulit ini untuk kemudian merem seluruh aktivitas kita, melakukan pembatasan kegiatan kita, betul-betul kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita lakukan untuk mengurangi mobilitas itu diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mendeteksi secara dini kalau kita memiliki terhadap kesehatan kita, karena kita dengan mendeteksi ini tentunya kita diharapkan tidak akan jatuh pada gejala yang berat. Dan terakhir tentunya vaksinasi, karena dengan vaksinasi akan memberikan perlindungan tambahan pada kita di situasi yang sulit seperti ini, dan belum terlambat untuk kita merem mobilitas kita dan kembali menguatkan protokol kesehatan kita. Oke, baiklah Bu Nadia, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu Bu Nadia. Sama-sama Mbak Eva.